Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bu Samsinar berharap dan terus berdoa biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua sehingga kita berada dalam keadaan sehat. Ya, saat ini kesehatan adalah salah satu berkat yang paling penting yang harus kita miliki. Dan kita bersyukur kalau kita sampai hari ini memiliki kesehatan, dan itu sebabnya mari gunakan kesehatan tubuh yang sehat yang Tuhan anugerahkan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, khususnya tugas kalian, kewajiban kalian adalah belajar di rumah. Nah, pada kesempatan ini Bu Samsinar rindu mengajak anak-anak. Mungkin kalian penat begitu ya, capek gitu secara fisik, pikirannya jenuh. Tapi ingat, sebagaimana kita punya Allah yang hidup, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka segala kejenuhan, kepenatan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan bisa angkat loh itu. Nah, sebabnya saya dan juga semua anak-anak yang saat ini mengikuti pelajaran ini, saya mengundang kita memuji nama Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, mari buat sikap memuji menyembah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari naikkan pujian ini anak-anak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Naikkan kembali pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Boleh angkat tanganmu dua-dua. Oh Tuhan, tolonglah aku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin anak-anak. Haleluya, mari kita akan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Rasakan bahwa di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Tuhan dekat dengan kita dan Dia siap memberkati kita. Dia siap memenuhi kita dengan kuasa Roh-Nya. Haleluya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pakailah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah untuk memuliakan Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru oleh Roh-Mu, supaya kami menjadi anak-anak kelas 6 yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, untuk kehidupan yang Kau berikan. Dan kami akan melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami, yaitu kami belajar dengan sungguh-sungguh, karena kami sedang Tuhan membentuk masa depan kami, dan kami penuh penyerahan kepada Tuhan, dan kami tahu masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima pelajaran agama kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengikutinya, bahkan mengerjakan setiap tugas-tugas dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak,
pada hari ini kita sudah sampai di pelajaran bab yang ke-10. Oke ya. Nah, satu hal Bu Samsinar mau ingatkan, Bu Samsinar sayang kalian semua. Ya, meski dalam keadaan yang sulit saat ini kalian harus belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas dan harus menyelesaikan. Ya, lakukan dengan setia, lakukan dengan semangat. Karena apa yang kamu lakukan sekarang ini itu seperti kamu sedang menabur. Nanti saatnya ketika keluar dari SD, kamu akan menuai. Apa yang akan kamu tuai? Ya, nilai-nilai yang sedang kamu kumpulkan saat ini. Mari bekerja dengan baik, mari belajar dengan baik. Nah, pelajaran agama ini jangan dianggap sepele, karena mata pelajaran yang diuji dan nilainya tidak boleh rendah itu adalah salah satunya nilai agama. Jadi jangan sepelekan pelajaran agama ini. Kerjakan tugasmu dengan baik-baik, karena kamu lakukan dengan baik, pasti Tuhan melihat kesetiaanmu, kerja kerasmu, pasti Tuhan membalaskan dengan berkat. Dengan apa? Tuhan memberikan kamu hikmat dan kepandaian. Oke ya, mulai hari ini tambahkan lagi semangat dalam dirimu, minta semangat daripada Tuhan ya, supaya kita boleh melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan kita selesaikan dengan baik. Baiklah, pelajaran yang 10. Pelajaran bab ke-10. Perbuatlah seperti kepada Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apa ya maksud dari kalimat ini? Pasti anak-anak juga sudah memahami ya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin itu kepada sesama kita, lakukanlah itu seperti kita melakukan kepada Tuhan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan hati-hati, maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan baik ya. Di kamu juga saat ini mengikuti pelajaran, lakukan dengan baik, kerjakan dengan baik, karena kamu bukan hanya mau menerima penilaian dari guru, tapi Tuhan juga melihat kamu belajar juga. Itu sama halnya kamu untuk memuliakan Tuhan. Oke ya. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak dapat menganalisis makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi, ketika kita melayani sesama melalui perbuatan yang baik, itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu tidak hanya di gereja, ibadah itu tidak hanya ketika kita mengikuti ibadah di rumah-rumah, KKR, tetapi ibadah itu juga bisa berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menolong orang lain, kita melayani sesama kita, itu adalah ibadah. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang berada di dalam kesusahan di sekitar lingkunganmu? Mungkin tetangga berada di dalam kesusahan dan penderitaan. Mungkin dia sakit, mungkin dia tidak punya uang. Pernah melihat peristiwa yang seperti itu? Pasti kamu pernah melihatnya, menyaksikannya. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertolongan apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Ya, mungkin kita bisa memberi uang, atau kita bisa memberikan bantuan yang lain yang mereka sedang butuhkan. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini yang Alkitab juga bicarakan, kisahkan tentang apa yang Yesus lakukan waktu Yesus berada di dalam dunia ini. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab
Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang yang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, artinya bahwa Alkitab menyaksikan ya bahwa Tuhan Yesus waktu dia berada di dalam dunia ini, dia tidak hanya hadir, dia tidak hanya ada di antara orang-orang yang susah, yang berada di dalam penderitaan, tidak, tetapi dia menolong. Ya, dia mengulurkan tangannya. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan. Tuhan peduli kepada orang-orang yang teraniaya. Tuhan juga menolong orang-orang yang tertindas. Tuhan juga menolong orang-orang yang terpenjara. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini melalui apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, Tuhan Yesus juga mau mengajak kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya hidup menolong sesama kita. Karena apa? Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ada yang dua sikap yang kita pelajari hari ini, dua sikap yang harus kita miliki ketika kita menolong sesama kita. Sikap yang pertama adalah tulus. Ya, tulus. Tulus itu ikhlas, tidak mengharapkan imbalan ketika kita menolong orang lain. Kita tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain yang kita tolong. Tulus. Kita menolong karena kita mengasihi. Ya. Jadi ketika kita menolong orang lain, milikilah sikap yang tulus. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab, anak-anak, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37 tentang jemaat mula-mula. Ya. Jemaat mula-mula ini mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memberi diri dibaptis. Lalu kasih Tuhan dicurahkan di dalam hati mereka sehingga kumpulan jemaat itu menjadi kumpulan yang kuat. Karena apa? Satu dengan yang lain saling mengasihi. Ya, kasih di antara mereka itu diwujudkan dengan peduli kepada sesama. Itu sebabnya ketika ada seseorang menjual tanahnya, hasil penjualan tanahnya itu dibagi-bagikan kepada jemaat yang ada di situ. Ya, berbagi rezeki namanya. Semuanya, apa yang dimiliki oleh satu keluarga, orang lain gak punya, mereka membagikan. Nah, apa yang mereka lakukan ini bukan mereka mau mengharapkan ada sesuatu, ada imbalan ketika mereka berbagi kepada jemaat yang lain. Tidak, tetapi mereka tulus melakukannya. Kenapa mereka bisa melakukannya? Karena ada kasih Tuhan yang memenuhi hati mereka. Nah, kita akan saksikan video berikut ini. Sesuai dengan keperluannya. Di antara para jemaat itu, ada juga seorang yang tergerak hatinya untuk berbagi. Nama orang itu ialah Yusuf, yang disebut dengan Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Barnabas tergerak hatinya karena ia melihat banyak dari antara jemaat yang membutuhkan bantuan. Kemudian Barnabas berpikir, apakah harta benda yang bisa ia bagikan? Karena ia tidak mempunyai uang tabungan yang cukup untuk dibagikan kepada jemaat sebanyak ini. Kemudian teringatlah Barnabas bahwa ia mempunyai sebuah ladang yang bisa ia jual. Lalu ia pun memutuskan untuk menjual ladang miliknya itu. Akhirnya ladang milik Barnabas pun berhasil terjual, dan ia pun menerima uang hasil penjualannya itu. Selanjutnya, seluruh uang hasil penjualan ladang miliknya itu, ia bawa ke kota untuk ia bagi-bagikan kepada para jemaat yang membutuhkan. Setibanya di kota, ia pun menuju ke tempat para rasul dan jemaat berkumpul. Kemudian, ia menemui para rasul dan meletakkan uang hasil penjualannya itu di hadapan kaki para rasul. Setelah itu, uang itu pun dibagi-bagikan kepada para jemaat yang membutuhkan sesuai keperluan mereka. Barnabas senang karena ia bisa berbagi. Adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya,
berbagi makanan dengan orang-orang di sekitar kita, atau membantu ibu mencuci piring. Bisa juga dengan merawat lingkungan sekitar kita, misalkan dengan membersihkan sampah yang ada, atau merawat tanaman dengan cara menyiramnya, menggunakan mainan bersama-sama, atau menolong orang yang sedang kecelakaan walaupun kita tidak mengenalnya. Dengan berbagi, kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong sesama. Lalu sikap yang kedua, yaitu sikap sepenuh hati. Sepenuh hati artinya ya segenap hati, tidak terpaksa, tidak didorong-dorong untuk menolong orang lain, tidak berada di dalam keterpaksaan, tetapi sepenuh hati. Nah, ada seorang dokter yang cerdas, yang pintar, ya, namanya Dokter Lee. Ya, dia memberikan gambaran kepada kita bahwa melayani itu harus dengan sepenuh hati, ya. Apa yang dia contohkan kepada kita saat ini, bahwa kita boleh melihat dia rela meninggalkan kenyamanannya. Sebenarnya dia bisa tinggal di kota, dia bisa buka klinik, tetapi itu dia tidak lakukan. Ya, dia pergi ke satu daerah di bagian Indonesia yang mengalami ketertinggalan, di sebuah daerah yang jauh dari keramaian, dan dia mendirikan di sana rumah sakit apung, ya, rumah sakitnya di atas air. Di orang-orang yang ada di sana, mereka sangat terberkati, ya. Mereka nggak harus pergi ke kota untuk mendapatkan pengobatan, tetapi melalui Dokter Lee ini dia dipenuhi kasih daripada Tuhan, sehingga ilmu yang dia miliki dia bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, dan orang-orang yang membutuhkan itu merasa sangat terberkati, dan mereka menikmati apa yang dibagikan melalui kehidupan dari Dokter Lee. Nah, Tuhan Yesus juga telah melakukan ini, yaitu melakukan pelayanan sepenuh hati. Kita boleh mengingat ketika Tuhan Yesus menyeka atau mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapa saja. Dia tidak pilih-pilih orang yang harus dia kasihi. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika kita mengasihi, melayani sesama kita, kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh pilih-pilih. Aku hanya menolong orang yang aku kenal saja. Aku hanya mengasihi keluargaku saja. Aku hanya menolong sahabatku saja. Tidak. Tetapi semua orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam keluarga kita, bahkan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Oke, mari kita lihat video dari Dokter Lee. Mengapa harus ada rumah sakit apung di Indonesia? Suatu kenyataan bahwa distribusi dokter-dokter di Indonesia itu sangat pincang. Kehadiran dokter di sana masih sangat rendah. Untuk mengatasi kekosongan ini, kita Dokter Share berupaya mengadakan sebuah sistem pelayanan yang mobile. Rumah Sakit Apung atau Floating Hospital adalah salah satu program Dokter Share atau Yayasan Dokter Peduli. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat prasejahtera di pulau terpencil Indonesia, di mana pulau-pulau ini sulit untuk mendapatkan pelayanan medis karena kendala geografis dan finansial. Bagaimana cara menolong orang-orang yang demikian yang berada di tempat jauh? Lahirlah ide menjemput bola dengan membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal
untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Kapal ini adalah sebuah kapal barang yang panjangnya 23,5 meter dan lebarnya 6,5 meter, yang kami rombak menjadi sebuah rumah sakit seperti layaknya sebuah rumah sakit di atas darat. Ini adalah ruang bedah kami, di mana kami di samping bedah minor juga bisa melakukan bedah mayor. Kami juga punya alat untuk melakukan pemeriksaan X-ray atau rongsen. Kami ada laboratorium kecil, kami ada alat EKG untuk pemeriksaan jantung, dan juga ada USG untuk pemeriksaan di perut, misalnya pada kehamilan. Walaupun ini sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang sangat kecil, tapi bisa berfungsi dan bisa mengatasi sebagian kebutuhan yang dirasakan masyarakat mereka yang berada di pulau-pulau terluar Indonesia di bagian timur. Baik anak-anak, ini pelajaran kita. Biarlah kita boleh menghidupi pelajaran ini sebagai anak-anak kelas 6 yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat, lakukanlah itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, untuk tugasmu hari ini, tolong menuliskan pengalamanmu menolong sesama. Kalau berbicara tentang pengalaman berarti yang sudah dialami, sudah berlalu begitu ya. Pasti punya pengalaman itu. Kamu punya pengalaman menolong orang lain. Mungkin itu teman, mungkin itu tetangga dan lain sebagainya. Kemudian tuliskan juga, ceritakan bagaimana caranya kamu menolong orang tersebut. Oke? Gampang sekali. Bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita berdoa menutup pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam pelajaran kami hari ini. Tuhan, tolong setiap anak-anak yang sudah menyaksikan video ini, biarlah Roh Tuhan akan melawat mereka, menjamah mereka, menyingkapkan firman-Mu bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang siap menolong, siap melayani sesama, sehingga apa yang mereka lakukan itu akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ketika mengerjakan tugas ini. Biarlah Tuhan akan menolong mereka untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.